Sampai bahkan sudah selesai COVID pun udah dinyatakan negatif, ada teman yang nggak mau ketemu aku dulu, mungkin dia masih takut gitu kan, sampai aku tuh nunjukin surat bukti aku tuh udah negatif kayak gitu kan. Dari situ ya udahlah, oke. Seminggu di sana di rumah isolasi, aku sempet di swab, dan itu hasilnya kan aku belum tahu ya. Setelah hasil swab itu kita dapat rongsen juga, rongsen paru-paru, sama cek darah, kadar oksigen darah kita gitu kan. Jadi itu kita ada kurang lebih 15 orang dirujuk ke rumah sakit di daerah Tangerang. Itu cek lab paru-paru kayak gitu kan. Jadi dicek paru-parunya itu ada flek atau tidak kayak gitu kan. Dan kadar oksigen di dalam darah kita itu bagus atau tidak. Memang sedikit sempat down karena kita kan takut gitu kan, hasilnya tuh jelek. Kalau hasil paru-paru kita jelek, ada flek atau ada apa, bakalan dirujuk ke rumah sakit tersebut kan gitu kan. Otomatis di rumah sakit kan kita nggak sebebas kayak di rumah lawan covid itu ya. Kalau di rumah lawan covid itu kan kita bebas ya, mau ke sana kayak gitu. Yang penting kita masih di dalam lingkungan tersebut gitu kan. Kalau udah di rumah sakit kan kita nggak bisa keluar ke sana, kita nggak bisa ngejemur, nggak bisa ini gitulah, jadi kan stres kan gitu. Jadi pas saat di rumah sakit di rongsen, alhamdulillah sih hasil aku bagus ya kayak gini tuh. Dan dokter tuh menyatakan nggak ada flek sama sekali kayak gitu kan. Terus paling setelahnya tuh kayak aku dikasih obat gitu kan. Obat-obatnya tuh kayak seperti vitamin C, zinc, sama ada vitamin D gitu kan. Karena setelah rongsen aku kurang vitamin D gitu kan. Padahal di sana tuh aku ngerasa aku sudah cukup ngejemur gitu kan. Abis olahraga aku jemur sampai jam 10 kayak gitu kan, jemur. Udah gitu udahlah, aku dapat kabar suruh ngambil obat gitu kan di apotik. Dan aku ambil obatnya. Saat itu aku ngambil obat bareng sama temanku yang saat kemarin ke rumah sakit rongsen bareng kan. Ternyata tuh obatnya ada yang sama dan ada yang beda gitu kan. Jenisnya sama gitu kan, tapi ternyata dosisnya tuh beda. Ada apa gitu kan. Dan saat itu tuh aku dapat vitamin D yang 5.000, sedangkan temen aku itu dapat vitamin D yang cuman 1.000 gitu kan. Terus aku tanya kenapa gitu kan. Ternyata mungkin aku tuh kekurangan vitamin D setelah hasil labnya tuh keluar kayak gitu. Katanya sih dokter mengatakan memang kalau orang yang sudah negatif COVID gitu kan, masih ada sisa-sisa bangkainya gitu kan, pasti masih ada kayak gitu kan. Dan setelah aku dinyatakan negatif, boleh pulang dari rumah isolasi. Saat itu aku tidak langsung pulang gitu kan, karena aku mikir orang yang di rumah gitu kan, kayak belum yakin gitu sama diri sendiri itu aku udah bersih, bener-bener virusnya tuh udah nggak ada kayak gitu kan, nggak yakin. Akhirnya saat itu aku pulang ke apartemen dulu. Jadi aku staycation gitu di apartemen kurang lebihnya 3 hari. Ternyata selama di apartemen itu kan aku sama saudara aku itu si Dika, kayak kita tuh kayak baru keluar dari mana gitu, dari penjara kali ya gitu kan. Pengen makan ini, jadi kayak orang nggak pernah makan apa-apa gitu ke dunia luar tuh. Wah, gue bebas banget, gue bisa kesini kayak gitu kan. Tapi tetap sih memang saat ke isolasi di apartemen itu kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kayak aku tuh sampai dari rumah itu udah dibawain kayak disinfektan. Jadi sebelum masuk apartemen aku tuh udah disemprot semuanya itu ruangan gitu kan. Karena kita takut juga kan, walaupun kita sudah dinyatakan COVID kan, kita juga harus kayak jaga diri kita masing-masing gitu, jangan sampai kita bisa nularin orang kayak gitu kan. Jadi saat itu di sana 3 hari aku sempat kayak minum susu ultra tuh. Jadi kayak pengen banget susu ultra yang sudah dibekukan gitu kan. Di saat itu aku minum, ternyata di sana aku timbul gejala penyakit baru dong kayak gitu, yang aku sebelumnya tuh belum pernah sama sekali ngalamin penyakit ini gitu kan. Udah gitu aku minum susu tersebut. Saat
jam makan malam itu jam 7 waktu itu. Aku lagi pesan nasi goreng, tiba-tiba nasi gorengnya udah datang, kita makan, tiba-tiba tuh aku duduk, tiba-tiba pusing gak tahu kenapa, sampai bingung gitu kan, ini kenapa kayak gitu kan, sampai aku ingat-ingat aku tadi makan apa gitu kan, kok bisa sampai tiba-tiba tuh aku jackpot ya kayak gitu, sampai 5 kali aku jackpot, bahkan tuh yang keluarnya tuh dari, gak hanya dari mulut gitu kan, aku keluar dari hidung dan mulut kayak dua. Terus aku tuh sampai pikiranku udah kemana gitu, gue kenapa gitu kan, sampai aku tuh ngerasa, soalnya pusingnya tuh kayak kita ngerasa gempa, bahkan terus sampai aku turun ke lobi, sampai aku tanya orang, gempa ya pak kayak gitu, oh enggak mbak, kalau gempa itu pasti alarm bunyi dong kayak gitu. Jadi kenapa ini kok goyang, duduk aja tuh aku bisa kayak mau jatuh miring kayak gitu kan. Terus aku tanya sampai saudaraku, aku tanya, Dika, lu pusing gak gempa ya gitu. Dia tuh padahal ngerasain apa yang aku rasain, pusing juga, tapi dia tuh gak sampai jackpot gitu kan. Jadi aku tahan, terus kayak sampai aku tuh bawa keluar dari kamar aja, aku sampai bawa kantong plastik gitu kan, karena aku takut jackpot lagi gitu kan. Aku udah memutuskan untuk ayo kita pergi ke rumah sakit, karena ini udah nggak iya gitu kan, kondisikannya tuh udah lemas, karena mungkin karena udah jackpot terus kan. Akhirnya aku mana nunggu Grabnya tuh lama banget kan, saat itu udah nggak karuan, badannya udah lemesnya, nggak tahu mau gimana ya, aku tuh di situ udah pasrah gitu kan, nggak tahu gimana kayak gitu kan, intinya pengen cepet-cepet sampai rumah sakit aja kayak gitu. Dan saat itu sampai aku di Grab, begitu Grab datang, jackpot lagi di Grab gitu kan, dan gitu aku langsung masuk IGD itu, dan aku zonk banget, memang salah milih rumah sakit kayak gitu kan. Saat itu pelayanannya nggak banget gitu kan, dengan kondisi kita yang sudah lemas, sudah kayak urgent banget yang harus ditangani gitu kan. Ternyata di sana tuh penanganannya lama gitu kan, terlalu banyak edukasi gitu kan, kenapa malah lebih kayak dia menanyakan gejala COVID kayak gitu kan. Mungkin karena aku ada mual, terus sempet muntah gitu, terus pusingnya parah, sakit kepalanya tuh parah banget kayak gitu kan. Terus aku tuh minta sama dokter, dok tolong tanganin dulu kayak gitu, entah aku di infus atau apa kayak gitu kan, jangan diedukasi begini terus. Dia tuh kayak menjuruknya COVID. Akhirnya aku di sana terus terang dong, iya dok saya memang habis COVID kayak gitu kan, ini baru pulang isolasi kayak gitu kan. Dan dokter itu langsung mundur dong kayak gitu, kayak aku nggak ngerti, dia entah ketakutan, mungkin karena memang rumah sakitnya itu nggak nerima bukan rumah sakit yang rujukan COVID kayak gitu. Jadi begitu ada pasien yang memang dinyatakan positif, pasti langsung disuruh pulang kayak gitu kan. Dan saat itu aku diinfus, dan itu tuh mungkin aku nggak tahu ya, itu memang perawatnya baru atau masih grogi kayak gitulah, jadi ditusuknya berkali-kali dong, dan itu rasanya luar biasa ya kan, dengan kita ngomong sama dia nggak tahu apa yang aku omong itu, nggak tahu, udah ngefly aja gitu kan. Fix aku keracunan dong, keracunan apa kok bisa gitu kan. Dan ternyata aku fix keracunan susu ultra. Nah itu tuh aku main minum aja gitu kan, gak ngeliat expirednya itu tanggal berapa, bulan berapa ya, namanya kita lagi pengen ya hajar aja, makan aja, karena kan emang selama di sana kan kita kayak kurang puas gitu, gak bisa makan ini gitu sampai di apartemen. Dan kita bongkar itu sampah yang udah kita buangkan dan dilihat expirednya, terus aku kayak inget aku makan apa aja gitu. Ternyata pas dilihat benar susu ultra itu sudah expired, dan aku udah ngerasa oh ya udah, ternyata keracunannya tuh dari sini kayak gitu kan. Selama keracunan tuh jadi kayak vitamin makin banyak kan, obat makin banyak tuh yang harus aku minum. Jadi tuh kayak aku bingung harus minum obat yang mana dulu nih gitu kan. Dan setelah aku pikir-pikir, oh iya ternyata kalau udah nggak ada gejala yang ini, obat ini nggak usah aku minum deh, yang intinya aja nih yang aku minum kayak vitamin C, vitamin D kayak gitu, dan vitamin yang lainnya aja sih yang wajib aku minum itu gitu kan. Setelah 3 hari isolasi di apartemen, aku pulang ke rumah, dan itu rasanya seneng banget bisa ketemu sama keluarga. Dan ternyata tuh banyak banget
pelajaran yang kita ambil ya dari COVID itu, karena COVID itu kan taruhannya nyawa ya, sedangkan sampai keluargaku tuh benar ada yang meninggal juga saat itu karena beliau ngelawan COVID itu juga gitu kan. Saat itu memang beliau tuh harusnya masuk ruang ICU, cuman karena saat pandemi kemarin kan itu melonjak tinggi ya, jadi banyak rumah sakit yang full dan tidak bisa dirujuk. Dan untuk saat itu aku bisa kumpul lagi sama keluarga dan tetap jaga protokol kesehatan, tapi kayak aku belum berani deket sama yang lainnya karena aku di rumah pun masih tetap pakai masker gitu kan. Karena saat pulang tuh kondisi aku juga belum fit, batuk masih ada kayak gitu kan, terus abis keracunan itu juga kan kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, kayak jaga jarak dulu sama orang di rumah, tetap di kamar sendiri. Dan di kamar pun kita setiap keluar dari kamar disinfektan gitu loh, setiap keluar dari kamar disinfektan, dan sampai bahkan makanan pun ditaruh di depan pintu. Jadi begitu orang pergi, kita baru ambil makanan itu, baru didisinfektan lagi ruangannya gitu. Sedihnya sih di situ ya, sampai segitunya. Bahkan sampai sempat keluarga aku tuh bikin grup COVID-19, jadi orangnya tuh isinya yang dinyatakan positif buat masuk grup itu. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita lapornya di situ, misalnya butuh vitamin apa, pengen apa gitu kan, kita lapor di grup itu gitu kan. Dan sampai saat ini sih masih ada, dan sampai saat ini pun aku juga masih konsumsi vitamin yang aku harus minum gitu kan. Dan bahkan untuk setelah dinyatakan negatif dari COVID, aku ngerasa memang jadi kalau aktivitas apa-apa tuh gampang capek gitu, gampang lelah. Jadi kayak aku membatasi aktivitas yang terlalu berat kayak gitu kan. Jadi lebih banyak kalau emang ngerasa capek ya udah istirahat gitu kan, tidur, habis itu minum vitamin, makan jangan sampai telat kayak gitu kan. Dan sampai tuh ngerasa banyak banget teman-teman yang ngasih support pas saat itu, kayak lu tuh bisa ngelawan penyakit ini katanya gitu kan. Bahkan sampai ada satu followers di Instagram aku memang gak kenal orang itu, dia tuh sampai nge-DM aku ngasih support, Kak semangat, kamu pasti bisa sembuh gitu kan. Mungkin karena dia ngeliat story aku selama di sana ya, memang aku selama di sana tuh aku olahraga aku story, aku lagi jemur aku story kayak gitu kan. Setiap itu aku insta story terus itu kan. Mungkin orang-orang pada si Eka COVID nih kayak gitu kan. Jadi banyak yang nanya. Setelah aku udah di rumah, banyak tuh DM masuk kan, ternyata pertanyaannya semua tentang COVID kayak gitu kan. Jadi kayak aku capek sebenarnya jelasinnya gitu kan, karena ngulang lagi gitu pertanyaan kan, itu lagi ya. Jadi kayak ya udah aku VN, aku jawab, tapi kan kalau dijawab kita nggak enak juga kan, namanya orang nanya, ini tuh kan penyakit yang bukan ditutup-tutupin kan gitu kan. Akhirnya kita jawab, iya gejala aku tuh sempat batuk, hilang penciuman, ini kayak gitu kan. Tapi semuanya tuh bisa sembuh kok aku gituin. Aku juga kasih semangat buat mereka yang nanya, aku tahu mereka kena begitu, pasti dia ngalamin gejala yang sama kayak aku kayak gitu kan. Buat teman-teman yang saat ini lagi isolasi mandiri atau memang dinyatakan COVID, semangat, jangan stres kayak gitu kan. Bawa aja satu penyakit itu tuh kita bawa, enjoy aja gitu kan. Jangan lupa minum vitamin kayak gitu. Dan yang di luar sana tetap jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan gitu kan. Dan terutama tuh kalau abis dari luar, dari mana-mana, diusahakan pulang sampai rumah mandi gitu kan. Bajunya tuh kalau bisa direndam pakai detol gitu kan. Karena saat aku pulang dari rumah isolasi itu, aku ngejalaninnya seperti itu. Dan dokter menyarankan pulang dari sini sampai rumah pun langsung mandi, ganti baju, dan bajunya itu direndam gitu kan, pakai ya, aku sih waktu itu saat itu pakai detol ya gitu kan. Dari situ kayak apa ya, lebih kayak apa,
lebih perfect lagi lah, walaupun kita tuh udah perfect gitu kan. Untuk jaga kebersihan itu kan penting banget, apalagi lagi saat kayak gini. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau emang temennya positif, tolong jangan dikucilkan, kasih dia semangat, kasih dia support kayak gitu kan, karena itu tuh butuh banget gitu kan di saat dia lagi stres, terus dia harus ngejalin penyakit ini dan makin down. Kalau emang kalian kucilin dia pasti makin down gitu. Kalau bisa kasih support, kasih semangat supaya dia tuh bisa aktivitas kembali kayak kalian gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen sembuh dari COVID gitu kan? Semua itu pasti pengen gitu kan, bahkan yang lain pun juga lagi berjuang supaya bisa sembuh gitu kan. Dan kita tuh COVID ini kena bukan hanya dari kita yang keluar saja, orang yang di dalam rumah aja bisa kena gitu kan, karena kita kan nggak tahu yang namanya virus itu kan kecil kayak gitu kan, nggak tahu kenanya di mana, bahkan kan ada banyak pertanyaan sih, bisa kena di mana, ya aku pun nggak tahu itu bisa kena di mana gitu kan. Dan ya udahlah, ininya itu aja. Alhamdulillah untuk saat ini aku bisa aktivitas kembali. Dan pesan aku satu lagi, buat tim medis garda terdepan, tetap semangat, jaga kesehatan. Dan aku tuh sangat berterima kasih sama tim medis garda terdepan, karena kalau tidak ada mereka, apalah daya orang yang kena COVID ini gitu. Jangan lupa follow Instagram aku @ekafitri_27, dan jangan lupa kepoin YouTube ini ya, di like and subscribe. Bye bye.